Kali Yuga menjadi periode terakhir alam semesta dalam Mahayuga. Banyak bencana yang terjadi di zaman ini dan menjadi peringatan untuk umat manusia. Masa Kali Yuga dikenal sebagai kemerosotan agama Weda, di mana otoritas dan ajaran di dalamnya sudah tidak cukup kuat mempengaruhi watak raksasa para manusia. Semesta pun letih melihat manusia yang merusak alam, sesamanya, dan lingkungan sekitar mereka. Ketika fenomena yang menyimpang dari Weda itu mulai dianggap lumrah, pada saat itu pula lah Ibu Pertiwi memberi peringatan. Pertandanya adalah bencana dan wabah penyakit menyesaki relung kehidupan manusia. Iwayan JJ Dwika Satriani Suryananda selaku Ketua SD Satma Cita mengatakan inilah yang disebut Pakiling Basundari, sebuah peringatan Ibu Pertiwi kepada manusia, yang mana berangkat dari filosofi ini divisualisasikan dalam bentuk ogoh-ogoh. Sekat runo yang bermarkas di Jalan Hayamuruk, kilometer 1 dan Pasar Timur ini memvisualisasikan peringatan semesta itu dalam wujud raksasa berbentuk perempuan. Menariknya, isu kerusakan lingkungan ini dipertajam dengan panggung ogoh-ogoh yang ditumpuk sampah organik dan non-organik yang jadi isu hangat di Kota Denpasar. Untuk judul, di sini kita mengambil judul Pakiling Basundari. Jadi Pakiling Basundari ini diambil dari dua kata, Pakiling dan Sundari, yaitu Pakiling itu seperti peringatan atau pengingat tentang apa yang sudah kita lalui sebelumnya, dan Basundari itu sendiri berarti Ibu Pertiwi. Jadi Pakiling Basundari itu sebuah peringatan oleh Ibu Pertiwi terutama kepada kita untuk lebih menjaga alam kita ini. Kalau kita tidak menjaga, maka dari Basundari atau Ibu Pertiwi ini akan memberikan wabah penyakit dan musibah yang akan melanda kehidupan manusia. JJ menjelaskan ogoh-ogoh bertajuk Pakiling Basundari ini adalah respon terhadap rangkaian bencana dan wabah yang dihadapi Krama Bali. Beberapa bencana itu seperti gempa bumi, pandemi COVID-19, banjir bandang, gunung meletus, dan lainnya. Rangkaian bencana itu mendorong Krama Bali untuk mulat sarira atau introspeksi soal seberapa melenceng mereka dari filosofi keharmonisan dengan alam. Dengan demikian, kerusakan lebih jauh dapat dicegah guna memperkecil kehancuran semesta. Mengambil dari kejadian-kejadian bencana sebelumnya, seperti kemarin ada gempa, terus sebelum-sebelumnya juga ada gunung meletus, dan juga COVID, itu yang terutama sih. Pakiling Basundari berdiri tegak setinggi 5 meter berwujud raksasa perempuan berbadan tanah. Wujud ini adalah simbol Pertiwi yang sedang murka. Selain itu ada pula visualisasi gunung meletus yang berada di siku dan lutut Basundari. Di punggung Basundari terdapat sumber bencana atau penyakit yang mampu menjulurkan tangan. Kata JJ, hal ini adalah visualisasi Pertiwi yang mampu melepaskan bencana ke alam ketika manusia mulai berkelakuan melenceng dari yang semestinya. JJ menambahkan, visualisasi gunung meletus dan sumber bencana itu digunakan 8 kg rotan sebagai mediumnya. Kemudian, ada aksen merah api untuk visual gunung meletus dan lampu berpijar merah di juluran tangan sumber bencana. Dari sini, dari ogoh-ogohnya kita lihat yang keluar dari siku Nike, kita gambarkan dengan gunung meletus. Dan untuk letusan-letusannya itu kita pakai penyalin atau rotan, dirangkai agar menyerupai dari gunung meletus larva. Nah, untuk ini dekat cakra yang warna merah itu digambarkan sebagai tangan. Jadi yang seperti dijelaskan tadi, tangan itu ibaratnya akan memberikan wabah penyakit. Pemuda yang merupakan lulusan ilmu komputer ini membeberkan bahwa Pakiling Basundari juga diberi sentuhan mekanik yang sederhana. Sentuhan teknologi itu diberikan pada ornamen cakra yang terus berotasi di titik pusaran sumber bencana. JJ juga membeberkan penggarapan payasan ataupun ornamen hiasan menjadi yang paling sulit sebab cukup rumit. Ornamen Pakiling Basundari banyak memakai unsur rotan, lintingan koran, dan bebungaan dari kertas. Prosesnya penggarapan yang memerlukan banyak tahapan ini tentu membuat penggarapan ornamen memakan waktu cukup lama sampai 2 mingguan.
JJ juga menambahkan ogoh-ogoh ini digarap bersama anggota dengan konseptor dan arsitek Iwayan Arta Saputra. Dari penggarapan Pakeling Basundari menghabiskan dana paling banyak 13 jutaan rupiah. Jadi kan yang pertama itu ada penggulungan korannya, kemudian bisa dibilang ogoh-ogohnya kan besar juga ya, jadi memerlukan koran banyak. Belum lagi di awal-awal itu kan karena kita baru, kita tumben, di proses pembuatannya tuh ada yang salah atau keliru, kita ada yang ulang dari awal. Jadi di sini selain kita menggunakan bahan ramah lingkungan, di sini juga kita menggunakan bahan mesin. Di sini kita memakai mesin pada cakra. Jadi cakranya bisa berputar dan juga di tangan-tangan yang sudah saya simpulkan tadi sebagai pemberi wabah itu ceritanya. Di ujung-ujungnya itu ada pakai lampu juga. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.